Hai kamu, balik lagi di channel YouTube-nya Citam Indonesia. Jadi perkenalin, nama gue Lexis. Gue salah satu dari admin Citam Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini gue ingin berbagi cerita ke kalian tentang kasus pembulian. Jadi di sini bukan gue menjadi korban bully, bukan, tapi di sini gue mau ceritain tentang gue yang ngelakuin bullying terhadap teman sekelas gue waktu zaman sekolah SD gitu kan. Jadi buat kalian yang mau tahu cerita gue kayak gimana, nonton terus videonya sampai habis ya. Jadi ceritanya ini pas gue antara kelas 4 atau enggak kelas 5 SD gitu. Jadi pas saat itu kelas itu kedatangan murid baru gitu. Murid barunya ini tuh dari daerah gitu kan. Udah tuh kayak dia memperkenalkan diri, kayak dia asal dari mana dulunya gitu kan. Udah perkenalan diri, akhirnya dia duduk dong kayak keadaan kelas tuh seperti biasa. Dan terus kebesokannya tiba-tiba temen gue tuh nyamperin gitu, 3 orang temen gue tuh nyamperin ke dia dan bilang gini, lo anak baru ya gitu kan, cupu gitu kan, kayak cupu gitu, karena gue ngeliat juga kayak penampilan dia tuh cupu banget gitu kan, bahasa ininya culun gitu kan, kayak ke sekolah ada kuncir 2 gitu kan, pokoknya gitu deh. Terus udah tuh 3 orang teman gue cuma nyamperin dia, cuma mau bilang cupu doang sama kayak lo anak baru ya gitu, udah. Terus kayak kebesokannya tiba-tiba 3 orang temen gue ini nyamperin dia, dan terus gue juga diajak gitu kan, akhirnya ya udah gue datengin dia. Dan terus tiba-tiba tuh ikatan rambutnya si anak baru ini tuh dilepas sama temen gue, kayak dilepas. Terus kayak gue juga disuruh ngelepasnya juga, ya udah gue ikutan lepas gitu kan. Terus kayak rambut dia tuh kayak diacak-acakin sama 3 orang temen gue ini gitu kan. Dan terus dia cuma bisa nangis gitu kan, terus kayak mau ngelawan juga nggak bisa gitu kan, karena dia sendirian gitu kan. Udah tuh kebesokannya hal serupa juga sama terjadi gitu kan, kayak setiap hari kayak gue tuh jadi sering ikutan gitu kan, kayak nyopotin ikutan dia, ngacak-ngacakin rambut dia gitu kan. Kalau dia nulis gue senggol gitu kan. Udah tuh kayak setiap hari hal yang gue lakuin ke dia tuh itu aja gitu kan. Pokoknya kalau misalnya dia udah nangis ya udah kita berhenti gitu kan, gituin dianya gitu kan. Udah tuh kayak setiap hari begitu, setiap hari dia nangis, setiap hari kita bully dia, dan dia cuma bisa nangis, kayak dia nggak bisa ngelawan, kayak gimana ya, gue tuh kasihan, tapi di satu sisi gue tuh seneng gitu ngeliat dia begitu gitu kan. Udah tuh kebesokannya ada satu hari dimana dia nggak masuk karena sakit gitu kan, karena sakit ya udah dong, akhirnya kita kayak nggak ada bahan bulian lagi gitu kan. Kita diem, kita anteng, kita sampai akhir. Dan hari apa gue lupa, dia tuh masuk ke kelas dan sama gitu kan, kita ngelakuin hal yang sama lagi gitu kan, kayak copotin rambut dia, karena kayak bener-bener setiap hari dia dikuncirnya 2 gitu kan, gak pernah 1 gitu kan. Akhirnya kita copotin ikat rambut dia, terus kita copotin rambutnya. Terus kalau misalnya dia nulis kayak kita sengaja kita senggol gitu kan, kayak otomatis jadi tulisan dia tuh kecoret gitu. Sebenarnya sih kasihan sih jujur, tapi ya gimana, di situ gue kayak seneng aja gitu ngikutin dia gitu kan. Udah beberapa hari kemudian gitu kan, dia nggak masuk lagi, alasannya sakit. Tapi kali ini dia nggak masuknya lumayan cukup lama gitu kan, dari yang biasanya. Kayak biasanya mungkin 2 hari dia nggak masuk, pas hari itu dia kayak seminggu nggak masuk gitu, pokoknya seminggu nggak masuk. Dan masuk dia sama orang tuanya datang gitu kan, datang sama ayahnya. Terus ayahnya tuh kayak nyariin kita berempat, berarti 3 sama temen gue gitu kan, nyariin kita berempat. Terus akhirnya kita datengin ayahnya gitu kan. Terus ayahnya nanya, kenapa kalian ngebully anak saya gitu kan. Dan di situ gue lihat banget muka si anak ini ketakutan, muka si anak baru ini tuh ketakutan banget ngeliat kita berempat gitu kan. Padahal kita nggak mungkin kan ada ayahnya kita ngebully dia tuh nggak mungkin. Terus kayak ayahnya nanya, kenapa kalian ngebully anak saya gitu kan. Terus kayak kita berempat tuh kayak nggak tahu gitu, nggak tahu alasannya, nggak tahu kenapa kalau kita ngebully dia gitu kan, nggak ada alasan gitu. Terus ya kita cuma bilang nggak tahu gitu kan, nggak tahu dengan ada yang ketakutan gitu kan, karena diomelin juga kan di situ. Terus kayak udah tuh dia ngasih tahu gitu,
anak saya nggak masuk lama tuh gara-gara takut gitu, takut ketemu kalian, takut dibully lagi gitu kan. Terus kita berempat tuh cuma bengong doang gitu kan, bengong aja udah tuh. Habis dari situ kita kayak minta maaf ke ayahnya, kita minta maaf ke anaknya, kita janji kita nggak bakal ngelakuin hal yang serupa lagi gitu kan, nggak ngelakuin pembulian anak ayahnya lagi gitu kan. Udah bener kita ngelakuin janji kita nggak ngelakuin itu lagi. Kalau misalnya dia datang ke sekolah juga kita udah nggak copotin iketan rambutnya itu, enggak, sama sekali enggak. Pokoknya kita udah ngelakuin hal-hal masing-masing aja gitu kan. Udah tuh, tetapi ada satu hari dimana dia nggak masuk lagi nih, tapi nggak masuknya bener-bener kayak setiap hari nggak masuk gitu, kayak berapa bulan nggak masuk gitu kan. Terus gue bingung gitu kan, gue sama 4 orang temen gue ini bingung kenapa dia nggak masuk gitu. Akhirnya wali kelas aja bilangnya, akhirnya wali kelas gue bilang katanya kalau dia tuh udah cabut dari sekolah itu. Pas gue sama teman gue dengar kabar dia pindah sekolah itu, kayak gue berempat tuh kayak saling nyalain gitu, kayak lu sih gitu, kayak lu sih yang ngebully dia, pokoknya gitu, pokoknya saling nyalahin gitu. Dan sebenarnya itu doang sih ceritanya gitu kan. Tapi di sini gue mau berpesan bahwa kalian jangan ngelakuin tindakan bullying gitu, karena bullying itu sangat mempengaruhi kesehatan mental kita gitu. Belum tentu korban yang kalian bully ini memiliki kesehatan mental yang bagus gitu. Apabila korban yang kalian bully ini memiliki kesehatan mental yang lemah, itu akan menimbulkan reaksi-reaksi seperti takut, marah, cemas, khawatir gitu. Bahkan yang gue lihat sama korban yang gue bully ini, bukan gue sendiri ya, maksudnya sama 3 orang teman gue ini, kelihatan banget si korbannya ini tuh kayak takut gitu, kayak ngeliat gue sama teman gue aja tuh kayak nggak mau ngeliat ke matanya gitu, kayak dia nunduk gitu saking takutnya. Nah, maka dari itu gue berpesan lagi nih bahwa janganlah saling membuli gitu, karena itu perbuatan yang tidak baik gitu. Oke, sekian video dari gue, semoga dapat memberi pelajaran bahwa tindakan bullying itu sangat tidak baik gitu buat dilakukan. Bye.